Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas soal materi peluang, khususnya aturan pengisian tempat atau aturan perkalian. Kita langsung saja menuju soalnya. Untuk menuju kota C dari kota A harus melewati kota B. Dari kota A ke kota B melewati 4 jalur. Dan dari kota B ke kota C ada 3 jalur. Dengan berapa jalur Budi dapat pergi dari kota A ke kota C? Oke, kita coba selesaikan soal yang diberikan ini. Nah, kita lihat di sini ya, si Budi ya, itu dia ingin menuju kota C dari kota A. Berarti di sini ada kota A ya, kita buat ilustrasinya terlebih dahulu. Di sini ada kota C. Nah, si Budi ini dari kota A, dia ingin pergi ke kota C. Nah, harus melewati kota B. Berarti ya, kota B itu terletak di sini ya, di antara kota A dan kota C. Nah, jadi si Budi ini ingin pergi ya ke kota C, dia melewati kota B. Berarti si Budi berjalan dari kota A, kota B ke kota C ya kan. Nah, dari kota A ke kota B melewati 4 jalur. Nah, jadi di sini ya, dari kota A ke kota B ya, si Budi ini bisa melewati 4 jalur. Maka kalau kita susun ya jalurnya, ini kota A dan ini kota B ya, kita buat kembali supaya terlihat ya. Nah, ada 4 jalur, misalkan seperti ini. Nah, ini jalur pertama, ini jalur kedua, ini jalur ketiga, dan ini jalur keempat. Nah, kemudian dari kota B ke kota C ada 3 jalur. Berarti di sini ada kota C. Nah, dari B ke C ada 3 jalur. Misalkan di sini ada jalur A ya, misalnya ya. Kemudian di sini ya, dari B ke C ini ada jalur B. Kemudian ada lagi jalur C. Nah, ada 3 jalur. Nah, yang ingin kita cari ya, berapa jalur ya Budi dapat pergi dari A ke C ini ya. Berapa jalur ya? Berapa jalur yang mungkin gitu. Jadi dia bisa melewati yang pertama ya. Misalkan dia bisa melewati dari kota A ke kota B melewati jalur yang pertama, ya kan? Kemudian dari kota B ke kota C melewati jalur yang A, maka dapat 1 jalur, ya kan? Kita buat 1, A. Kemudian si Budi dapat melewati jalur pertama ke kota B, jalur B ke kota C gitu. Nah, maka dapat 1 jalur lagi, 1, B. Selanjutnya, si Budi melewati jalur pertama ke kota B, dari B ke C jalur C, maka 1, C. Nah, selanjutnya seperti itu. Si Budi dapat melewati jalur 2 ke kota B, kemudian melewati jalur A ke kota C, maka kita peroleh 2, A. Kemudian 2, B. Kemudian 2, C. Selanjutnya 3, A, 3, B, 3, C ya kan. Nah, selanjutnya 4, A ya kan, 4, B, dan 4, C. Nah, inilah jalur yang dapat dilewati Budi dari kota A ke kota C. Nah, jadi kalau kita ilustrasikan, maka kita dapat satu-satu jalurnya gitu. Maka kita totalkan, ini semua ada 12 jalur yang bisa dilewati Budi dari kota A ke kota C. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita gunakan ya aturan perkalian, aturan pengisian tempat gitu.
Maka kita bisa langsung kalikan saja, ya kan? Ini ada 4 jalur, dari kota A ke kota B ada 4 jalur. Kemudian dari kota B ke kota C ada 3 jalur. Nah, jadi jalur yang dapat dilewati Budi dari kota A ke kota C kita tinggal kali. 4 jalur dikali 3 jalur, yaitu 12 jalur. Nah, oke, kita masuk ke soal yang berikutnya. Dari 5 buah angka, 2, 3, 5, 7, dan 9 akan disusun menjadi suatu bilangan yang terdiri dari 4 angka. Berapa banyak bilangan yang dapat disusun jika A. Angka-angka boleh berulang, B. Angka-angkanya tidak boleh berulang. Nah, kita coba selesaikan untuk soal yang ini. Di sini pertanyaannya, kita diminta untuk menyusun ya suatu bilangan yang terdiri dari 4 angka. Berarti suatu bilangan yang terdiri dari 4 angka yaitu bilangan ribuan, ya kan? Nah, bilangan ribuan itu dia ditempati oleh ya ada 4 buah ya. Di sini ya kita bikin seperti kotak. Ada di sini posisi untuk angka satuan, ya kan? Yang paling ujung sebelah kanan. Kemudian di sini untuk puluhan, ya kan? Di sini untuk ratusan, dan di sini untuk ribuan, ya kan? Nah, inilah bilangan yang terdiri dari 4 angka. Nah, yang disusun ya dari 5 buah angka ini, yaitu angka 2, 3, 5, 7, dan 9. Nah, untuk bagian A, di sini katanya angka-angka boleh berulang. Nah, jadi angka-angkanya boleh berulang, maksudnya itu misalkan seperti ini. Nah, untuk posisi di ribuan itu misalkan 2. Kemudian di ratusan itu juga 2, puluhan itu juga 2, satuan itu juga 2. Nah, ini termasuk ke susunan yang bagian A, yaitu angka-angkanya boleh berulang. Nah, ada lagi nih, misalkan seperti ini. Di sini 3, di sini 7, di sini 7, di sini 9. Nah, ini juga termasuk di bagian yang A, angka-angka boleh berulang. Nah, jadi bagaimana kita menentukan banyaknya di posisi ribuan berapa, ratusan, puluhan, dan satuan? Maka kita mulai dulu dari ribuan. Posisi di ribuan. Nah, posisi di ribuan ya, semua angka ini ya, semua angka 2, 3, 5, dan 7 ini boleh masuk di posisi ribuan. Berarti ada berapa? 5 buah. Nah, untuk posisi ratusan, gitu. Untuk posisi ratusan, semua angka juga boleh masuk. Karena dia boleh berulang. Nah, contohnya seperti ini nih. Misalkan di posisi ribuannya adalah angka 2. Ya kan? Di posisi ratusan juga boleh angka 2 gitu. Nah, karena dia boleh berulang 2 gitu. Di sini posisi ribuannya 2, ratusannya juga boleh 2. Maka semua angka yang ada ini boleh masuk atau menempati di posisi ratusan. Maka 5. Di posisi puluhan ya berapa saja angka yang boleh masuk, yaitu ya semua juga gitu. Nah, contohnya seperti ini nih. Misalkan di posisi ratusan nih, angka 7 udah menempati gitu ya, di posisi ratusan. Kemudian di posisi puluhan, angka 7 juga boleh masuk. Ya kan? Nah, atau contoh yang ini. Di posisi ribuan dan ratusan, angka 2 udah masuk nih. Gitu. Nah, di posisi puluhan, angka 2 juga boleh masuk. Berarti ada 5. Gitu. Atau 5 angka ini boleh masuk di posisi puluhan. Posisi satuan. Nah, posisi satuan ya sama. Semua angkanya boleh menempati di posisi satuan. Maka kita dapatkan ya, kita kalikan 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Kita dapatkan hasilnya adalah 625.
angka ya kan, angka. Bukan angka ya, bilangan ya, suatu bilangannya. Nah, bilangan yang terdiri dari 4 angka jika angka-angkanya boleh berulang ya, yaitu sebanyak 625. Nah, untuk yang B, katanya di sini angka-angkanya tidak boleh berulang. Nah, jadi berbeda dengan yang A. Yang B ini dia tidak boleh berulang. Maka kalau kita buat seperti ini. Tidak boleh berulang itu contohnya misalkan di sini 2, 3, 7, 5 misalkan. Nah, 2375 atau 2 di posisi ribuan, 3 di ratusan, 7 di puluhan, 5 di satuan ya. Ini masuk ke angka-angka yang tidak boleh berulang ini gitu. Nah, masuk ke bilangan yang disusun gitu terdiri dari 5 angka ini gitu. Nah, karena nggak ada yang berulang ya kan, di ribuannya 2, ratusannya 3, puluhannya 7, satuannya 5, nggak ada yang berulang. Nah, bagaimana cara kita mengisi tempatnya gitu. Di ribuan, nah kita mulai dari ribuan dulu. Ribuan, berapa saja yang bisa menempati posisi ribuan, yaitu semuanya bisa masuk ya kan, nah maka ada 5. Kemudian di posisi ratusan. Nah, posisi ratusan berapa saja yang bisa masuk? Nah, misalkan contohnya seperti ini ya, yang tadi. Misalkan 2 itu udah menempati di posisi ribuan. Maka 2 nggak boleh lagi menempati di posisi ratusan ya kan? Jadi kalau 2 lagi, nah jadinya berulang nih. Gitu. Nah, maka ada berapa? Ya, 2 nggak boleh ya. Berarti ada 4 ya kan? Yaitu angka 3, 5, 7, dan 9. Kalau duanya sudah menempati di ribuan, maka ada 4 angka yang bisa menempati. Untuk puluhan, nah untuk puluhan, nah kita tadi untuk ratusan misalkan 3 nih, angka 3 menempati posisi ratusan. Nah 3 nggak boleh masuk lagi ya untuk posisi puluhan, karena kalau masuk maka dia menjadi berulang. Maka berapa saja yang bisa, yaitu angka 5, 7, dan 9. Ada 3. Nah, untuk satuan, nah sama seperti yang tadi. Misalkan ini untuk puluhannya 7, udah masuk di posisi puluhan. Maka 7 nggak boleh lagi, berarti berapa yang bisa menempati posisi satuan? Yaitu ada 2 angka, yaitu angka 5 dan 9. Maka di sini ada 2 angka yang bisa menempati posisi satuan. Selanjutnya ya kita tinggal kali 5 kali 4 kali 3 kali 2, yaitu hasilnya adalah 120 bilangan yang angkanya tidak berulang.